teman kece, balik lagi sama Kak Rina. Kali ini kita akan membahas soal AKM numerasi domain bilangan untuk kelas 8. Ada 3 soal nih dalam video pembahasan soal AKM kali ini. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita lihat soal yang pertama. Soal ini memiliki tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung. Seorang pasien di rumah sakit menerima pengobatan dengan suntikan penisilin. Akan tetapi, tubuhnya secara berkala dapat merombak penisilin sehingga setiap 1 jam setelah diberikan suntikan, hanya 60% penisilin yang masih aktif. Pola ini terus berlanjut, yaitu pada akhir setiap jam, hanya 60% dari penisilin yang tersisa dari jam sebelumnya yang tetap aktif. Jika pasien tersebut diberi suntikan penisilin dengan dosis 300 mg pada pukul 8 pagi, maka dosis penisilin yang tersisa di tubuhnya pada pukul 9 hingga 11 berturut-turut adalah pola penisilin pada soal ini adalah pada akhir setiap jam, jumlah penisilin yang masih aktif adalah 60% dari penisilin yang tersisa pada jam sebelumnya. Nah, jika seorang pasien diberikan suntikan penisilin dengan dosis 300 mg pada pukul 8 pagi, maka pada pukul 9, sisa dosis penisilin pada tubuh pasien adalah 60% dari dosis pada pukul 8. Maka pada pukul 9, sisa dosis penisilin sama dengan 60/100 dikalikan dengan 300 mg, yaitu sama dengan 180 mg. Nah, selanjutnya untuk pukul 10, sisa dosis penisilin pada tubuh pasien adalah 60% dari dosis pada pukul 9. Jadi, pada pukul 10, sisa dosis penisilin sama dengan 60/100 dikalikan dengan 180, yaitu sama dengan 108 mg. Selanjutnya, pada pukul 11, sisa dosis penisilin pada tubuh pasien adalah 60% dari dosis pada pukul 10. Maka pada pukul 11, sisa dosis penisilin sama dengan 60/100 dikalikan dengan 108, yaitu sama dengan 64,8 mg. Jadi, dosis penisilin yang tersisa pada tubuh pasien pada pukul 9 hingga 11 berturut-turut adalah 180, 108, dan 64,8 mg, atau pilihan yang C ya teman kece. Lanjut ke soal yang kedua, masih terkait dengan dosis obat. Soal ini juga merupakan tipe pemahaman namun dengan aspek kognitif mengambil atau memperoleh. Putra harus meminum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Jumlah awal obat dan jumlah obat yang tetap aktif dalam darah putra setelah 1, 2, 3, dan 4 hari ditunjukkan oleh grafik ini nih teman kece. Pertanyaannya adalah, obat yang masih aktif pada akhir hari pertama ada? Oke, mari kita perhatikan bahwa grafik obat yang masih aktif pada hari pertama terletak di antara 20 dan 40 mg. Nah, di antara 20 dan 40 mg terdapat 2 buah kotak, maka dapat dikatakan bahwa setiap kotak mewakili 10 mg. Nah, perhatikan bahwa titik berada sedikit lebih ke atas daripada pertengahan antara 20 dan 40. Maka titik tersebut dapat dikatakan berada lebih dari 30 mg. Sehingga obat yang masih aktif pada akhir hari pertama lebih dari 30 mg. Nah, selanjutnya kita cek pilihan jawaban yang ada. Dari semua pilihan, yang lebih dari 30 mg hanya 32 mg. Jadi, obat yang masih aktif pada akhir hari pertama ada 32 mg ya, atau pilihan yang D ya teman kece. Lanjut ke soal yang ketiga, masih terkait dengan dosis obat. Soal ini juga merupakan tipe pemahaman dengan aspek kognitif menghitung. Putra harus meminum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Jumlah awal obat dan jumlah obat yang tetap aktif dalam darah putra setelah 1, 2, 3, dan 4 hari ditunjukkan oleh grafik ini nih teman kece. Dari grafik tersebut, dapat terlihat bahwa setiap harinya dengan proporsi yang sama dari hari sebelumnya, obat masih aktif dalam darah putra. Perkiraan persentase sisa obat dari hari sebelumnya yang masih aktif pada setiap akhir hari adalah. Oke, kita bisa lihat grafik pada soal. Nah, dari grafik ini kita dapat melihat sisa obat yang masih aktif setiap harinya. Kita dapat cari masing-masing akhir hari dari hari pertama hingga hari keempat.
Nah, yang pertama adalah akhir hari pertama. Mula-mula Putra diberi 80 mg obat. Nah, pada akhir hari pertama tersisa 32 mg obat yang masih aktif. Maka persentasenya adalah 32/80 dikalikan dengan 100%, yaitu sama dengan 40%. Selanjutnya, akhir hari kedua. Kita lihat dulu akhir hari pertama tersisa 32 mg obat yang masih aktif. Nah, sedangkan di akhir hari kedua tersisa 14 mg obat yang masih aktif. Maka persentasenya adalah 14/32 dikalikan dengan 100%, yaitu sama dengan 43,75%. Nah, selanjutnya adalah akhir hari ketiga. Nah, untuk menghitung akhir hari ketiga, berarti kita melihat lagi pada akhir hari kedua tersisa 14 mg obat yang masih aktif. Nah, sedangkan di akhir hari ketiga tersisa 6 mg obat yang masih aktif. Maka persentasenya adalah 6/14 dikalikan dengan 100%, sama dengan 42,85%. Nah, yang terakhir adalah pada akhir hari keempat. Pada akhir hari keempat, kita harus melihat pada akhir hari ketiga itu tersisa 6 mg obat yang masih aktif. Di akhir hari keempat tersisa 2 mg obat yang masih aktif. Maka persentasenya adalah 2/6 dikalikan dengan 100%, yaitu sama dengan 33,33%. Nah, kemudian kita menghitung rata-rata persentase dari akhir hari pertama hingga akhir hari keempat, yaitu sama dengan 40% ditambah 43,75%, ditambah 42,85%, ditambah 33,33%, kemudian dibagi 4, yaitu sama dengan 39,98%. Nah, kita dapatkan bahwa rata-rata persentasenya adalah 39,98%, yang kemudian kita bulatkan menjadi 40%. Jadi, perkiraan persentase sisa obat dari hari sebelumnya yang masih aktif pada setiap akhir hari adalah 40%. Atau pilihan yang C ya, teman kece. Gimana nih teman kece? Mudah kan? Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya ya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi, langsung aja yuk daftar di website kejarcita.id atau langsung download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.